Dewi Sartika lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Ia berasal dari keluarga Sunda Priai. Ayahnya bernama Raden Ranggasomanegara, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas. Pada tahun 1899, ia pindah ke Bandung. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Ketika kecil, beliau dipanggil dengan nama Uwi. Orang tua Dewi Sartika merupakan pejuang Indonesia yang terang-terangan menentang pemerintahan Hindia Belanda. Ketika ayah dan ibunya ditangkap dan diasingkan ke Ternate, beliau kemudian dititipkan kepada pamannya yang bernama Pati Arya yang tinggal di Cicalengka. Ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya. Meskipun sebelumnya ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat dari seorang asisten residen berkebangsaan Belanda. Kedua orang tua Dewi Sartika memang sudah mengenalkan pendidikan sejak ia masih kecil. Meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan, Dewi Sartika pernah mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Ketika masih kanak-kanak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru. Seusai sekolah, bersama teman-temannya, ia seringkali berperan sebagai guru karena pada saat itu ia telah mampu membaca dan menulis. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Menginjak usia remaja, ia mulai mengerjakan membaca, menulis kepada warga sekitar. Pada saat itulah Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pada tahun 1906, ia menikah dengan Raden Kanduruan Aga Suryawinata yang merupakan seorang guru dari sekolah Karang Pamulang yang menjadi sekolah latihan bagi guru. Kesamaan visi dan misi bagi Dewi Sartika dan Raden Kanduruan Aga Suryawinata menambah semangat seorang Dewi Sartika. Berkat suaminya pula, Dewi Sartika mampu memperjuangkan semuanya tanpa kata lelah. Pada tanggal 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah istri tersebut terus mendapatkan perhatian positif dari kalangan masyarakat banyak. Murid-muridnya pun semakin bertambah banyak. Bahkan, ruangan Kepatihan Bandung yang dipinjam sebelumnya tidak cukup untuk menampung murid-muridnya. Untuk mengatasinya, sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang, Kota Bandung, dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Kemudian, pada tahun 1913, berdiri pula organisasi Keutamaan Istri di Kota Tasikmalaya. Organisasi ini menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Sekolah-sekolah tersebut berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Usaha Raden Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan bagi perempuan mendapatkan apresiasi dari pemerintahan Hindia Belanda, karena pada saat itu pihak Hindia Belanda membangunkan sebuah gedung baru yang besar dan lengkap. Maka sangat penting memberikan pelatihan kepada bidan, perempuan yang bekerja di kantor, juru ketik, pembantu rumah tangga, pekerja perkebunan, dan lain-lain.
Kita tidak boleh lupa bahwa di luar sana masih banyak perempuan yang harus mengisi bakul nasi mereka dengan bekerja di pabrik atau perkebunan, padahal mereka belum diberikan pelatihan yang memadai. Memasuki usia senja, Dewi Sartika dia hidup bersama warga dan pejuang di tanah Sunda. Pada tahun 1947, akibat agresi militer Belanda, Dewi Sartika ikut mengungsi bersama-sama para pejuang yang terus melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Saat mengungsi inilah, tepatnya tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika yang sudah lanjut usia wafat di Cineam, Jawa Barat. Karena keadaan masih dalam masa perang, hanya pemakaman dan upacara sederhanalah yang dilakukan pada saat itu. Usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Kota Bandung.